Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 17 yang lebih. si otak panjenengan si diri panjenengan dengan ilmu sehingga nanti yang sampai di tengah masyarakat satu panjenengan bisa terpercaya dengan mereka-mereka yang vokal berbicara. Kita akan ketemu banyak orang yang seperti ini. Dan omongannya di rumah orang lain. Mungkin karena dituakan. Satu itu. Yang kedua, posisi seperti itu mestinya diisi oleh orang-orang yang insya Allah Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Biar tidak kemalaman, saya mohon izin untuk mikrofonnya semua saya mute ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan manasik untuk persiapan keberangkatan jamaah umroh plus Turki keberangkatan bulan Juli. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya muliakan Ustadz Renaldi, yang saya muliakan seluruh jamaah PT Labeka Cipta Imani. Untuk agenda malam hari ini, Bapak Ibu, agendanya ada dua. Yang pertama adalah info teknis. Yang kedua adalah manasik. Nah, nanti info teknis, nanti saya sendiri yang akan menyampaikan. Izin perkenalan, nama saya Randy Bartaputra. Nah, nanti saya akan menyampaikan info teknis. Ini mungkin singkat saja nanti. Terus sesi duanya nanti manasik dengan Ustadz Renaldi. Nah, di masing-masing sesi nanti yang pertama adalah penyampaian materi, terus yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan. Jadi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tinggalkan pesan di kolom chat. Nanti setelah selesai penyampaian materi, nanti pertanyaannya akan dijawab. Jadi, ketika ada pertanyaan langsung ditulis, tidak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Begitu juga nanti di sesi 2 juga seperti itu. Gitu. Nah, untuk yang manasik pada malam hari ini cuma satu grup. Juli kita cuma satu grup, tapi nanti terpisah keberangkatannya jadi dua pesawat. Karena beda, yang separuh kena reschedule. Jadi nggak banyak peserta untuk malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan kita, meeting kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah info teknis. Nah, info pertama adalah mengenai bagasi dan juga maskapai. Nah, untuk grup ini semuanya nanti menggunakan Saudi Airlines. Saudi Airlines. Untuk jatah bagasinya adalah 2 kali 23 kilo. Bagasi yang untuk di check-in kan. Nah, tapi saya sarankan tetap bawa
Satu aja, satu buah koper besar dengan berat maksimal 23 kilo. Terus Bapak Ibu juga bisa bawa kabin. Nah, biasanya kabinnya itu kalau bawa kabin yang kabin model koper 20 in itu nanti biasanya disuruh masukin sebagai bagasi. Itu. Jadi nggak apa-apa. Tuh, jatahnya 2 kali 23. Pesawatnya Saudi Airlines. Terus untuk agenda keberangkatan, nah agenda keberangkatan ini udah saya share di grup WhatsApp. Jadi nanti kumpul di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi Terminal 3 untuk detailnya sudah ada di grup. Tadi udah saya share, jadi kumpul di Terminal 3 jam 20.40. Itu 20.40 tanggalnya ngikutin di grupnya masing-masing karena saya pisah jadi 2 grup WhatsApp. Itu agenda ketika di Bandara Jakarta adalah mengumpulkan koper. Jadi ketika Bapak Ibu udah datang, nanti di sana ada tim kami yang standby. Nah, nanti ngumpulin koper kepada tim kami, ngumpulkan paspornya juga untuk ditempelin visa, asuransi dan lain-lain. Terus nanti Bapak Ibu duduk-duduk dulu di kursi-kursi, nanti akan dicekinkan oleh tim kami. Nah, sambil nunggu check-in nanti akan dibagi nasi box untuk makan. Jadi ya kumpul 20.40 mungkin check-innya nanti makan malam lagi itu sekitar jam 9 malam. Itu. Nah, kemudian setelah check-innya selesai, nanti pembagian paspor, briefing, doa bersama, dan foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan proses imigrasi dan menuju ke pesawat. Nah, untuk rute penerbangannya adalah Jakarta, Jeddah, Jeddah, Istanbul. Jadi karena pakai Saudi Airlines udah pasti mampir Jeddah dulu, tapi kemudian langsung ke Istanbul. Nah, kemudian langsung disambut oleh guide lokal Turki, kemudian keliling-keliling di Turki. Nah, selanjutnya untuk di Bandara Turki tidak ada layanan porter. Jadi layanan porter itu hanya di Bandara Jakarta nanti waktu proses check-in, terus di Bandara Jeddah saat kedatangan di Jeddah, terus di hotel Mekah dan Madinah. Di Bandara Istanbul tidak ada porter. Jadi nanti di Bandara Istanbul setiap jamaah bertanggung jawab atas kopernya masing-masing. Itu khusus untuk di Turkinya di Bandara Istanbul. Di Jeddah nanti ada porternya. Nah, kemudian adalah barang bawaan. Nah, barang bawaan sebenarnya untuk barang bawaan ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi saran saya jangan bawa barang terlalu banyak ya, karena nanti Bapak Ibu biasanya juga pasti akan beli baju baru lagi. Jadi waktu di Mekah, waktu di Madinah, lihat ada baju bagus, langsung beli. Baju bagus, langsung beli. Akhirnya pakaian yang dari Indonesia itu biasanya nggak kepakai. Jadi bawa dikit aja. Nanti silahkan kalau mau belanja-belanja untuk dipakai sehari-hari. Gitu. Soalnya biasanya seperti itu. Udah dari Indonesia bawa banyak. Nanti waktu udah di Madinah, pulang dari masjid, lewatin toko-toko tertarik beli. Tertarik lagi, besoknya tertarik lagi beli. Akhirnya bajunya banyak, numpuk. Baju yang dari Indonesia tidak terpakai. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus jangan lupa juga bawa obat-obatan. Nah, obat-obatan yang sering dibutuhkan oleh jamaah biasanya adalah yang pertama buat masuk angin karena Bapak Ibu di jalan, perjalanan panjang dari Jakarta ke Jeddah, Jeddah ke Istanbul, terus nanti selama di Turki Bapak Ibu setiap hari akan pindah kota. Jadi setiap hari akan check in, check out hotel. Setiap hari akan bergerak terus bisnya mulai dari Istanbul, Istanbul ke Bursa, Bursa ke Kusadasi, Kusadasi ke Pamukkale, Pamukkale ke Kapadokia, terus kemudian Kapadokia balik lagi ke Ankara, Ankara ke Istanbul. Jadi itu akan muterin Turki. Setiap hari akan pindah-pindah. Jadi biasanya kena masuk angin biasanya karena kena AC sepanjang hari. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus tetap jaga kesehatannya. Terus multivitamin, terus paracetamol, biasa juga jamaah kadang demam, batuk,
suara habis. Nah, karena kebanyakan minum es. Jadi nanti esnya juga dikontrol. Kalau di Mekah Madinah biasanya tergoda sama es krim, jadi nanti agak direm supaya badannya tetap fit. Terus bisa juga bawa counter pain kalau kakinya capek-capek. Terus obat-obat pribadi yang disarankan dokter. Jadi Bapak Ibu yang berkebutuhan khusus, saya biasanya konsumsi obat ini Mas. Ya silahkan dibawa. Silahkan dibawa. Karena nanti kalau di Arab butuh obat-obat seperti itu belum tentu ada. Gitu Bapak Ibu. Jadi mending bawa dari Indonesia disiapkan dari sekarang sebelum berangkat. Seperti itu. Nah, kemudian di Hotel Madinah biasanya tidak tersedia kettle untuk kettle itu untuk pemanas air yang biasa untuk bikin kopi. Nah, bagi jamaah yang butuh air panas di kamar, bisa persiapan dari rumah, bawa kettle dari rumah atau beli di sana juga banyak. 50 real, 40 real. Atau air panas di resto tersedia. Jadi di resto hotel itu tersedia air panas gratis. Udah include di situ. Cuma dia bukanya di jam makan. Itu, Bapak Ibu. Nah, terus bisa juga bawa alat mandi. Jadi di hotel sebenarnya juga dapat sabun. Tapi ya sabunnya kecil-kecil gitu. Sabun hotel kurang terasa, kurang puas. Jadi ya bisa bawa peralatan mandi lagi dari rumah. Gitu. Sama bawa handuk kecil. Bawa handuk kecil. Jadi biasanya waktu di Madinah baru datang, sering sekali mereka itu kurang-kurang ngasih handuknya. Jadi setelah ada orangnya baru kita lapor lagi kalau kurang atau sebelumnya udah lapor tapi mereka biasanya nunggu ketika ada jamaahnya baru dianterin. Tapi kalau nyampe hotelnya dini hari waktu housekeepingnya lagi udah off, nah otomatis besok paginya. Nah itu sebabnya harus membawa persiapan handuk kecil gitu. Terus berikutnya jangan lupa juga bawa eh, penyedap rasa, bawa sambal, bawa kecap. Jadi untuk menu makan di Turki sarapan paginya adalah menu hotel. Jadi buffet hotel Turki. Jadi menunya menu-menu ala Turki. Di situ banyak roti-rotian, aneka buah-buahan, madu dan lain sebagainya. Madu, coklat, gitu-gitu. Nah, cuma biasanya kalau untuk lidah Indonesia itu ya kurang begitu cocok. Jadi silahkan bawa sambal, bawa teri. Kalau sukanya teri silahkan bawa teri. Sukanya yang asin-asin silahkan dibawa, tidak apa-apa. Nah, tapi untuk makan siang biasanya nanti akan dibawa ke restoran Asia. Jadi yang rasa-rasanya ya cita rasa Indonesia, Malaysia seperti itu. Makan malam biasanya di hotel lagi. Jadi sambal-sambal ini lebih berfungsinya ketika di hotel biasanya. Untuk di Mekah Madinah sudah menu Indonesia, jadi nggak perlu khawatir. Yang makanannya variasi itu waktu di Turki saja. Jadi ada menu Turkinya, ada menu Asianya, seperti itu. Jadi variasi. Nah, menunya apapun itu, Bapak Ibu tetap wajib makan supaya badannya tetap fit, supaya sampai akhir tetap sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan lancar dan nyaman. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah barang elektronik. Nah, jadi bawa barang elektronik juga. Ini ada colokan universal. Nah, ini bisa kepakai di Saudi, di seluruh negara ini bisa kepakai. Bisa pakai colokan universal, terus kabel roll juga silahkan bawa. Karena komposisi kamar untuk di Mekah Madinah adalah berempat. Berempat kecuali jamaah-jamaah yang upgrade sekamar bertiga, sekamar berdua. Nah itu nanti akan sesuai itu. Tapi kalau paketan standar adalah berempat atau berlima. Jadi maksimal berlima. Jadi nanti ada yang berempat, ada yang berlima. Kalau yang upgrade ya sesuai dengan yang di requestnya. Jadi sesuai upgrade-nya. Seperti itu. Jadi silakan bawa kabel roll supaya nanti tidak rebutan colokan. Gitu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah eh, paket data. Jadi harus daftar internet roaming supaya
HP-nya tetap aktif supaya tidak ketinggalan berita-berita penting di dalam grup WhatsApp. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah penempatan barang bawaan. Ini yang seringkali jamaah itu tertukar. Jadi tertukar yang harusnya ditaruh di kabin sama jamaah ditaruh di bagasi. Yang harusnya ditaruh di bagasi sama jamaah ditaruh di kabin. Seperti itu. Nah, contohnya yang paling krusial adalah power bank atau baterai. Jadi untuk power bank atau baterai Bapak Ibu itu tidak boleh ditaruh di koper bagasi. Jadi power bank atau baterai harus dibawa di tas jinjing atau dibawa ke atas pesawat. Jadi bukan di check-in kan di koper bagasi. Karena ketika Bapak Ibu memasukkan power bank di bagasi, terus nanti waktu di X-ray ketahuan, sementara Bapak Ibu udah masuk ke dalam imigrasi atau udah terbang, waktu di negara transit biasanya kopernya akan ditahan, nggak ikut terbang ke rute berikutnya. Jadi berpotensi nanti waktu landing di Istanbul, kopernya tidak landing. Jadi orangnya aja yang landing, kopernya bisa tertahan di Jeddah atau bisa jadi tertahan di Jakarta. Jadi benar-benar harus diingat, baterai power bank tidak boleh ditaruh di bagasi, Bapak Ibu. Udah beberapa kali kita kejadian jamaah mendarat di Saudi, tapi kopernya masih di Jakarta karena ditahan sama petugas karena ada baterainya. Atau pernah juga kopernya orangnya udah nyampe Jeddah, kopernya ditahan di Oman karena waktu itu transit Oman. Nah, kopernya dicurigai ada baterainya. Itu. Jadi ini penting banget. Terus paket internet, nah ada aneka pilihan paket internet. Mulai 5 giga, 10 giga. Nah, umumnya kalau saya pribadi saya seringnya pakai 10 giga. Jadi 10 giga ada yang 17 hari, ada yang 30 hari. Beda di harga, beda di paketan. Jadi bisa pilih sendiri kalau Telkomsel bisa langsung di aplikasi My Telkomsel. Jadi tinggal diisi pulsanya lalu beli paket roamingnya di aplikasi My Telkomsel, Bapak Ibu. Terus untuk berikutnya, oh sama ini Indosat juga punya program internet roaming. XL juga punya. Jadi semua provider ada paketannya masing-masing dengan harga yang bervariasi. Jadi silakan dicek masing-masing di penyedia layanannya. Jadi sesuai kartunya masing-masing. Terus berikutnya adalah info suhu. Nah, suhu di Mekah Madinah saat ini masih panas, Bapak Ibu. Jadi masih kisaran 31 sampai 44, 45, 46. Jadi kalau siang masih panas. Masih panas. Jadi jangan lupa nanti dibawa sunscreen atau sunblock. Jadi supaya tidak kepanasan, terlalu panas langsung ke kulit. Itu karena masih panas. Kalau di Istanbul kisaran 24 sampai 33, ini udah lumayan nggak panas. Kalau di Kapadokia 16 sampai 31 range-nya. Jadi ini juga nggak terlalu panas. Ya mirip-mirip di sini di Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Jadi suhunya masih panas. Terus penyakit yang sering diderita jamaah. Jadi demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, dehidrasi. Jadi jamaah seringkali lupa nggak minum atau kadang menyengaja untuk tidak minum karena takut kebelet pipis waktu di masjid. Jadi biasanya seperti itu. Jadi tolong nanti minumnya tetap dibanyakin waktu di hotel. Ya waktu di masjid pun juga minum, kalau kebelet pipis ya tinggal pipis saja Bapak Ibu. Gitu. Supaya badannya tetap sehat. Dan makan teratur di hotel, makan 3 kali sehari, silakan dimakan. Istirahatnya yang cukup, Bapak Ibu. Terus berikutnya adalah uang saku. Nah, uang saku, karena Bapak Ibu mau ke Turki, nanti silakan membawa real. Kok real? Membawa lira atau membawa USD. Jadi bisa bawa USD, misal contoh nih, bawa USD $450 karena tujuannya pengen naik balon udara misalnya.
Nah, silakan bawa 400 mulai 400-an dolar untuk balon, untuk jeep bagi yang pengen naik balon. Karena naik balon, naik jeep nanti tarifnya dalam dolar. Kalau lira itu nanti dipakai untuk belanja-belanja di toko-toko kecil-kecil. Jadi beli jajan, beli apa itu lira. Nah, dapat liranya di mana? Ini bisa tarik tunai di ATM lokal. Jadi Bapak Ibu misal punya BCA, punya Mandiri, kartu ATM Mandiri, BCA, yang penting ada logo Mastercard atau Visa. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk mengambil uang ketika di Turki gitu. Biasanya potongannya adalah biayanya adalah Rp25.000 gitu Bapak Ibu. Nah, selain mata uang lira dan USD, Bapak Ibu bisa bawa juga real untuk uang saku selama di Mekah Madinah. Untuk besarannya itu sebenarnya variasi tergantung kebutuhan Bapak Ibu atau tergantung kebiasaannya, suka belanja kah, suka jajan kah, seperti itu. Karena kalau untuk kebutuhan dasar untuk makan 3 kali sehari itu udah di cover sama biaya yang Ibu bayarkan. Jadi udah termasuk makan. Jadi sisanya itu pengeluarannya itu ya untuk jajan, untuk neraktir temennya, untuk belanja-belanja seperti itu. Jadi menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Dan saran saya nggak usah bawa banyak-banyak. Kalau nantinya butuh uang lagi, tinggal tarik tunai pakai kartu ATM-nya Indonesia, ditariknya di Mekah atau di Madinah. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti juga setiap jamaah akan mendapatkan ID card. ID card Cisco Patuh. Ini adalah ID card yang dikeluarkan di sistemnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini kalau di-scan biasanya connect gitu, Bapak Ibu. Nah, ini membuktikan bahwa memang udah terdaftar. Jadi dilaporkan keberangkatan Bapak Ibu itu dilaporkan ke Kemenak, terdaftar di Kemenak dan dipantau seperti itu. Nah, ID card ini nantinya adalah sebagai pengganti identitas karena selama di Mekah Madinah nanti paspornya Bapak Ibu akan disimpan oleh mutawif, akan dikumpulkan ke mutawif, biasanya diminta oleh muasasah itu. Jadi sebagai penggantinya ketika pergi ke hotel, pergi belanja, nah nanti pakai ID card. Nah, untuk di Turki nanti paspor dibawa masing-masing. Jadi selama di Turki paspor dibawa masing-masing dan Bapak Ibu wajib benar-benar hati-hati dalam menjaga paspornya. Karena ketika ya jangan sampai ya, ketika ada paspor hilang di Turki, nanti otomatis nggak bisa melanjutkan ke Saudi, nggak bisa melanjutkan umroh. Jadi kalaupun kita ke kedutaan itu nanti dibuatin yang namanya SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor. Itu hanya bisa dipakai untuk rute pulang ke Indonesia. Jadi dari Istanbul harus ke Jakarta, di Jakarta atau di Indonesia bikin paspor lagi. Nah itu baru bisa dipakai terbang lagi ke negara lain, ke Saudi atau ke negara lain-lainnya. Itu. Jadi mohon benar-benar nanti paspornya dijaga, jangan sampai nyelip, jangan sampai hilang waktu di Turki, waktu di sepanjang perjalanan. Itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah skuter di Masjidil Haram. Sekarang udah lama ini sebenarnya fasilitas skuter. Nah, ini cocok untuk yang eh, berkebutuhan khusus, jadi berkebutuhan khusus atau yang inilah. Jadi naik skuter, skuter ini ada yang 2 kursi, ada yang 1 kursi. Jadi kalau yang 2 kursi bisa barengan berdua, yang satu nyetir, yang satu bonceng. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus sekarang juga di lantai paling atas itu ada mobil golf, jadi bisa naik di situ juga. Itu lebih murah kalau biasanya. Hampir sama sih 50-an juga. 50-an real. Itu Bapak Ibu. Ini solusi bagi yang misal pakai kursi roda atau misal lagi sakit. Nah, itu bisa pakai opsi ini untuk melaksanakan tawaf dan juga sa'i. Untuk bayarnya gimana? Bayarnya langsung di lokasi. Bisa bayar cash langsung di lokasi. Yang berikutnya adalah jika jamaah sakit. Nah, setiap jamaah dilengkapi 2 asuransi yang diterbitkan oleh Saudi saat kita proses visa dan asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan
asuransi di Indonesia saat saat sebelum berangkat itu kita bekali asuransi karena itu juga menjadi persyaratan dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu. Nah, manfaatnya adalah jika jamaah sakit di Saudi gratis jika dirawat di rumah sakit pemerintah atau berbayar jika dirawat di klinik swasta. Namun setelah selesai perawatan bisa mengajukan klaim ke asuransi. Nanti biayanya akan diganti. Dan jika jamaah sakit saat di negara lain selain Saudi, biaya perawatan yang bisa diklaim ke pihak asuransi maksimal adalah kalau sekarang 100 juta kalau nggak salah. Tergantung, tapi besarannya juga tergantung persetujuan dari pihak asuransi. Nah, alurnya adalah jamaah bayar dulu ke rumah sakit menggunakan uang pribadi. Nanti slip-slipnya, bukti pembayarannya disimpan. Nah, nanti kita ajukan klaim ke asuransi. Jika biaya pengobatan melebihi batas maksimal asuransi, maka akan dibebankan ke jamaah yang sakit. Gitu. Nah, seluruh biaya yang timbul termasuk transportasi, misal harus ke rumah sakit, PP, bolak-balik. Nah, itu menjadi tanggung jawab jamaah beserta keluarga. Untuk itu, Bapak Ibu, tetap dijaga kesehatannya. Jadi harus jaga kesehatan karena programnya adalah program lumayan panjang, 16 hari. Setiap hari pindah kota waktu di Turki, terus kemudian baru geser ke Madinah dan ke Mekah. Jadi dijaga kesehatannya supaya lancar, supaya sehat sampai selesai. Terus jika jamaah meninggal dunia, nah jika jamaah meninggal dunia saat di Saudi, maka akan dimakamkan di Saudi. Misal meninggal di Madinah, maka akan dimakamkan di Madinah. Misal meninggal di Mekah, maka akan dimakamkan di Mekah. Pernah juga kejadian meninggal di Jeddah, maka akan dimakamkan di Jeddah. Biaya yang timbul menjadi tanggung jawab jamaah dan keluarga. Nah, kalau di Saudi biaya-biayanya gratis, cuma biasanya nanti kami ngasih ngasih tip-tip ke penggali kubur, ke supir ambulan dan lain-lain gitu. Nah, jika jamaah meninggal di negara lain selain Saudi, maka jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Semua biaya yang timbul ditanggung oleh pihak keluarga. Tugas travel adalah menghubungi pihak terkait seperti asuransi untuk memproses pemulangan beserta klaim ke pihak asuransi. Nah, untuk besarannya nanti tergantung keputusan dari pihak asuransi. Itu. Terima kasih. Jadi untuk materi sesi pertama sudah selesai. Nah, selanjutnya nah ini nggak ada pertanyaan ternyata. Hmm. Maaf, tadi terlewat kumpul di bandaranya jam berapa? Jam setengah 9 malam, Bu. Jam setengah 9 malam. Nah, yang hadir malam hari ini ada yang jam setengah 9 malam tanggal 15, ada yang jam setengah 9 malam tanggal 16. Jadi nanti silahkan dicek di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu masuk di yang tanggal berapa gitu. Karena ada di dua tanggal untuk berangkatnya, tapi untuk rute-rute berikutnya barengan gitu. Saat transit di Jeddah sebelum ke Turki, apakah turun pesawat? Turun. Jadi waktu di Jeddah itu ganti pesawat. Jadi nanti semua penumpang akan turun beserta barang bawaan kabin, tas jinjing yang dibawa ke pesawat itu semua nanti Bapak Ibu bawa untuk bawa turun. Nah, kemudian nanti ke ruang tunggu, ruang transit, habis itu terbang lagi ke Istanbul dengan pesawat yang berbeda. Nah, untuk kopernya gimana? Untuk kopernya nanti langsung turunnya di Istanbul. Jadi waktu di Jeddah nanti koper yang ngurus udah maskapai. Jadi pihak maskapai sendiri yang akan memindahkannya ke pesawat berikutnya karena tiketnya adalah connecting gitu, connecting. Jadi kopernya langsung lanjut, cuma penumpangnya aja turun terus nanti ganti pesawat seperti itu. Izin bertanya apakah di Turki jika hanya punya lira apakah boleh? Lira boleh, tapi nanti kalau pengen naik-naik balon, nanti kena kurs USD biasanya kursnya jelek banget. Jadi lebih disarankan
bawa USD juga gitu. Hotel Fik di Turki menyusul. Nanti biasa akan kita share 2 hari, Amin 2, Amin 3 menjelang terbang karena masih nunggu ini apa namanya final dari operator lokal. Termasuk Randon. Jadi Randon juga Amin 2, Amin 3 biasanya. Apakah cukup paket 10 giga selama 15 hari? Karena kalau Telkomsel untuk transit kuota cuma 2 giga. Nah, jadi Telkomselnya ada 2 pilihan. Kalau paket umroh itu 10 giganya dibatasi untuk di negara transit cuma 2 giga. Tapi kalau ambilnya paket Western itu nanti 10 giga bisa dipakai di Turki, di Saudinya itu nggak ada batasannya. Pokoknya batasan total 10 giga, entah di Turki berapa, entah entah di Saudi berapa, seperti itu. Apakah ada pendamping? Ada, nanti ada guide-nya. Nanti ada guide-nya. Nanti di Turki ada guide lokal Turki, nanti di Saudi juga ada tim kita Mutawif yang akan membimbing. Jadi yang tanggal 15 itu kumpulnya tanggal 15 karena terbangnya dini hari, tanggal 16 jam 00.40. Jadi kumpul di bandaranya tanggal 15. Hotel di Turki apakah pindah-pindah? Setiap hari pindah karena setiap hari pindah kota. Guide dan jamaah komunikasi pakai apa? Komunikasi biasa aja. Kalau pas tawaf pakai audio. Kalau pas sehari-hari ya nggak pakai radio. Balon terakhir $300 per orang. Oh, $300. Ya, Iya, balon di Turki $1 seratusan, terus 3 juta lebih 4 juta ya iya sekali empat setengah, nonton. Bu, 4,5. Gitu. Ih, mahal juga ya. Mm-mm. Untuk visa turunnya kapan? Untuk visa nanti akan kita share di grup. Untuk naik balon kami cek di internet kalau pesan langsung online 145. Tidak bisa, Bu. Sekarang nggak bisa. Jadi kalau datangnya grup hanya bisa pesennya di operator lokal karena mereka subsidi silang di situ. Gitu. Yang online-online itu untuk yang backpackeran. Jika tidak ikut beberapa agenda di Turki seperti ke factory, jaket, dan lain-lain, apakah boleh? Nah, kalau nggak ikut di rute-rute itu, otomatis nanti tertinggal sama rombongan. Karena setiap hari rombongannya itu akan muter, 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 bergeser. Jadi bergeser mengarah ke Kapadokia. Waktu berangkat bergeser, geser, geser, geser terus. Jadi kalau nggak ikut, misal di hotel ya otomatis ketinggalan rutenya. Karena harus check out juga di hotelnya. Seperti itu. Waktu Turki harus siap jalan. Gitu. Kalau naik balon nanti langsung sama gate lokal. Gitu. Jadi gini, kalau semisal nanti kecapean atau apa, nggak pengen turun, silahkan bisa di bis. Atau bisa juga sekedar turun. Tapi harus tetap ngikut bis, karena kalau nggak ngikut bis nanti akan tertinggal. Karena rombongan akan terus bergeser. Seperti itu. Yang mau ditanya udah terwakili. Jadi setiap hari di Turki itu geser kota. Yang nginepnya lebih dari 1 malam itu biasanya cuma di Istanbul. Istanbul 2 malam, di Kapadokia 2 malam. Di kota-kota yang lain itu 1 malam. Jadi di Bursa 1 malam, di Kusadasi 1 malam, dan itu terus bergeser, setiap hari terus bergeser. Jadi kalau harus harus ikut kalau nggak pengen tertinggal sama rombongan, karena setiap hari juga harus check out hotelnya, harus ganti hotel. Itu. Oke ya, untuk sesi 1 saya kira udah clear. Nah, selanjutnya akan dilanjut di sesi 2 yaitu materi manasik nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Rinaldi. Oke, eh,
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya share layar dulu. Layarnya keluar? Jamaah? Keluar. Baik, oke. Kita mulai ya. Wow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث أو كما قال. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Mas Haji Rendi Barata Putra selaku Direktur dari PT Labbaika Cipta Imani. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jamaah PT Labbaika Cipta Imani keberangkatan Juli 2024. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kelancaran sampai dengan keberangkatan ke tanah suci, selesai melaksanakan ibadah dan pulang dari tanah suci dengan membawa umroh yang mabrur insyaallah. Bapak Ibu, perkenalkan saya Rinadi, ya, Nadi Abu Rodi kunyahnya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjalankan amanah yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan materi manasik umroh. Ya, mohon izin bagi para kiai, para ustadz, bunyai, ustazah yang ada di grup ini, yang ada di majelis ini, yang ada di meeting Zoom ini, saya menyampaikan materi daripada manasik umroh. Insyaallah nanti urutannya sama seperti yang tadi, jadi pemaparan materi dulu, kemudian di sesi kedua akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sama, nanti tanya jawabnya bisa lewat chatting seperti tadi, sehingga kami nanti jawab satu persatu dengan gampang. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ini ada 3 hal utama yang harus kita persiapkan, menjadi persiapan awal kita sebelum kemudian kita akan melaksanakan ibadah umroh yang sangat luar biasa ini, ya. Ibadah yang pahalanya sangat besar sekali, bahkan ada garansi surga dari Allah Subhanahu wa taala bagi jamaah umroh ataupun jamaah haji yang kemudian berhasil di dalam menjalankan ibadahnya. Dan ibadah itu akan berhasil, ibadah itu akan mendapatkan kemabruran, karena memang mabrur yang kita tuju, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian ibadah kita mabrur. Maka 3 hal utama ini harus menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah niat. Niat yang kami maksud di sini bukan niat yang dalam konteks rukun, ya. Niat di sini adalah apa tujuan dalam hati kita sampai kita mau korban uang, korban tenaga, korban segala-galanya untuk bisa ke tanah suci. Itu layak untuk kita pikirkan lagi, karena itu nanti akan sangat berkaitan dengan ibadah kita. Tatkala niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam menjalankan ibadah kita akan menjalankannya dengan khusyuk, dengan tenang, dengan nyaman. Kalau bahasa kasarnya los, tenang, nyaman rasanya seperti itu. Ketika niatnya sudah ditata. Apapun yang akan kita alami nanti ketika ibadah, niatnya kalau sudah ditata akan enak terus gitu. Tapi kalau niatnya sudah yang lain, ya kan? Niatnya supaya nanti pulang-pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji dan sebagainya, ya, supaya tetangga kagum, takjub dan sebagainya, maka nanti kita tidak akan menemukan ketenangan hati ketika kita melaksanakan ibadah.
Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu kita sama-sama memperbaiki niat kita. Kita niatkan semuanya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan melaksanakan ibadah umroh ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dirahmati, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, modal utamanya adalah ilmu. Jadi jangan sampai kemudian kita melaksanakan ibadah itu maaf asal-asalan, asal ikut-ikutan. Ya, dan ini kasus seperti ini banyak terjadi di mana banyak sekali jamaah umroh yang kemudian misalnya dia tidak ikut manasik dan sebagainya, hanya belajar sekilas dari YouTube dan sebagainya tanpa bisa memahami dengan detail. Akhirnya nanti ketika melaksanakan ibadah juga banyak yang salah-salah. Nah, itu jadi yang kedua ini adalah ilmu. Wajib kita mempersiapkan modal ilmu. Karena amal yang dilandasi tanpa ilmu itu merdut. Dalam sebuah kitab dikatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu dikhawatirkan amal tersebut mardudah, ditolak, la yuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kami berharap ya kerjasamanya untuk agar nanti ibadah kita bisa dijalankan dengan ilmu. Mari kita sama-sama mengikuti acara penyampaian materi manasik ini dari awal sampai akhir agar tuntas pemahaman kita dan kita laksanakan ibadah kita benar-benar dengan ilmu, bukan dengan modal ikut-ikutan. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya modal yang ketiga adalah ikhlas. Ya, ikhlaskan hati, ikhlaskan semua yang terjadi. Kita berharap semuanya akan lancar, ya. Kita berharap nanti hotel enak dan sebagainya, makan enak dan sebagainya, sehat walafiat, apapun yang kita inginkan jalan lancar semua. Itu harapan kita dan kami mendoakan semua semoga apa yang menjadi hajat niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mungkin ada hal yang kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita misalnya pingin sehat terus tuh dari perjalanan berangkat sampai pulang, tapi kok mungkin nanti ketika kita di sana ada yang pilek dan sebagainya, ikhlaskan karena Allah, mungkin itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi monggo tata hati kita, siapkan modal ilmu kita dan ikhlaskan semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya ada 3 tempat utama yang tempat ini merupakan tempat yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan di sini direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Jadi ini nanti insya Allah kan keberangkatan ke Turki, ya kan, mampir di Turki. Bagus mampir di Turki. Tapi ada tempat yang lebih istimewa daripada Turki, yaitu yang 3 ini. Apa? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, wala tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian berpayah-payah melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, kecuali ke 3 masjid. Kata beliau, Masjidil Haram yang pertama, silahkan berpayah-payah untuk melaksanakan safar ke Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa yang kedua ke Masjidil Aqsa, wa masjidi, dan yang ketiga ke masjidku ini, kata Rasulullah. Yang dimaksud Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pastikan tujuan utamanya Bapak Ibu itu adalah ke Mekah Madinah. Di hatinya ta'alluqkan ke Mekah dan Madinah, ke Ka'bah, ya, ta'alluqkan ke Masjid Nabawi. Kok bisa mampir di Turki itu bonus saja. Jadi makanya tadi jaga kesehatannya nanti ketika berjalan melaksanakan kegiatan di Turki, karena inti daripada perjalanan Bapak Ibu itu ada di 2 masjid mulia ini, yaitu Masjidil Haram yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwah. Salat di masjidku ini, maksudnya di sini Masjid Nabawi Bapak Ibu, ya. Kata Rasulullah, salat di masjidku ini lebih utama dari salat 1000 kali di masjid yang selainnya. Artinya kita salat di Indonesia 1000 kali kalah dengan orang yang sholat di Masjid Nabawi hanya sekali. Nah, itulah kenapa tempat ini menjadi sangat istimewa yang direkomendasikan Rasulullah SAW. Tapi seistimewa-istimewanya Masjid Nabawi, masih lebih besar lagi pahalanya sholat di Masjidil Haram, di Mekah sana. Kata Rasulullah, dan sholat di Masjidil Haram itu afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah. Lebih afdal
lebih utama daripada Bapak Ibu sholat 100.000 kali lipat di tempat lain. Itu loh. Masya Allah. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu akan berkunjung ke dua tempat mulia ini. Ya, dari sekarang siapkan kesehatannya, siapkan semuanya untuk ibadah inti di Mekah dan Madinah. Sementara untuk yang di Turki itu bonus ya. Selamat menikmati kuasa Allah di Turki luar biasa. Nanti Bapak Ibu akan bisa melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah Turki Utsmani dan sebagainya di situ. Tapi sekali lagi inti dari semuanya adalah perjalanan Bapak Ibu jamaah semua ke dua masjid ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semoga semua jamaah senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sekitar 5 materi pokok dalam manasik kita, yaitu terkait syarat daripada umroh, rukun umroh, wajib umroh, kemudian sunnah, dan yang terakhir nanti larangan dan dam. Nah ini penting, silakan diperhatikan. Baik, bismillah. Yang pertama kita ke syarat umroh dulu. Jadi syarat umroh ini sama dengan haji ya. Jelas orangnya Islam, kemudian balik ya, sudah balik, sudah cukup umur, kemudian orangnya berakal, tidak gila, yang keempat merdeka, dan yang kelima istita'ah, mampu. Istita'ah di sini ada beberapa penafsiran ulama ya. Yang pertama istita'ah dari mal, jelas ya. Jadi dia mampu dari harta, ada dia punya biaya. Yang kedua mampu dari fisiknya, sehat dia. Yang ketiga perjalanannya aman, kemudian ada kendaraan dan sebagainya. Ini istita'ah. Insya Allah semua jamaah yang hadir di majelis ini sudah istita'ah. Semoga saja seperti itu. Itu yang pertama syarat umroh. Selanjutnya rukun umroh. Nah, rukun ini adalah hal-hal yang kalau tidak Bapak Ibu laksanakan, maka ibadahnya tersebut dianggap tidak sah. Itu rukun. Nah, yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tartib. Bismillah kita bahas satu persatu. Yang pertama niat umroh. Bapak Ibu yang saya muliakan, niat umroh itu nanti akan dilaksanakan di tempat yang kita sebut dengan istilah mikot ya. Mikot nanti kaitannya dengan dua hal. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Gampangannya, mikot ini adalah tempat atau waktu di mana Bapak dan Ibu nanti ngambil niat umroh di situ. Nah, ada 3 hal yang berkaitan dengan niat. Jadi ada hal-hal yang dilakukan sebelum dan sesudah berniat, ya. Jadi sunnah sebelum dan sesudah. Ada larangan berlakunya nanti sesudah. Kemudian niat Mekah Madinah. Baik. Nah ini sunnah ihram Bapak Ibu. Ini sebelum dan sesudah. Maksudnya gini apa? Sebelum niat dan sesudah niat. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi nanti sebelum niat umroh, insya Allah ini nanti mungkin ke Madinah dulu ya. Jadi Turki kemudian menuju ke Madinah Munawwarah. Nah nanti di Madinah Munawwarah, misalnya Bapak Ibu akan melaksanakan umroh pada hari Senin misalnya ya. Maka pada hari Minggu itu biasanya kami akan mengadakan manasik pemantapan. Jadi akan kami berikan pengarahan bagaimana teknis keberangkatan, bagaimana nanti pelaksanaan ibadah kita bersama-sama ketika akan melaksanakan umroh pertama. Nah, untuk hari Senin pagi nanti jamaah persiapan karena kita akan niat umroh di situ ya di hari itu. Yang pertama melaksanakan mandi besar sunnah ya. Sunnahnya itu mandi besar. Jadi mandi sunnah ihram namanya. Dan jangan lupa berniat. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Nah ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua itu disunahkan bercukur, ya mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak dan sebagainya. Kemudian memakai wewangian, ini disunahkan juga. Memotong kuku disunahkan juga. Berpakaian ihram, kemudian sholat sunnah ihram. Nah sholat sunnah ihram ini biasanya nanti dilaksanakan di tempat mikot atau di tempat kita mengambil niat. Dari jamaah yang datang dari arah Madinah itu nanti ngambil niatnya di satu tempat namanya Dzulkhulaifah atau terkenal dengan nama Bir Ali. Nah nanti sholat sunnahnya dilaksanakan di Bir Ali. Ini sunnah sebelum niat. Sunnah sesudah berniat nanti ada bertalbiyah. Jadi Bapak Ibu perbanyak bertalbiyah, ya perbanyak bertalbiyah sepanjang jalan itu sampai Bapak Ibu sampai di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian memperbanyak berzikir, ya memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar dan sebagainya. Dan yang ketiga perbanyak berdoa karena saat Bapak Ibu dalam kondisi berihram, insya Allah doanya Bapak Ibu sangat mustajabah. Nah, seperti itu.
Baik, ini saya akan sedikit menerangkan secara teknis ya niat umroh di mikot tadi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tadi kan hari Senin kita akan ini ya, kita akan melaksanakan umroh ya hari Senin. Jadi nanti persiapan dari Madinah semua jamaah sudah dalam keadaan berpakaian ihram. Biasanya kita sore hari Ahad ya, kalau misalnya Senin akan melaksanakan umroh, sore Ahad atau malam ya, malam Ahad, malam Senin kita akan kumpul, kemudian memberikan manasik pemantapan. Oke, keesokan harinya jamaah, semua jamaah sudah mempersiapkan koper segala macam tuh, sudah packing-packing semua, langsung melaksanakan sunnah-sunnah yang kami sampaikan tadi, kemudian persiapan untuk menuju ke tempat mengambil niat ataupun mikot tadi. Nah, nanti keberangkatannya menuju ke mikot, ke tempat niat itu tergantung kondisional. Ada yang berangkat setelah sholat zuhur, ada tuh. Ada yang sholat zuhurnya di Bir Ali. Jadi nanti bebas lah, tergantung dari mutoibnya nanti mengajak seperti apa. Oke, urutan yang kedua adalah nanti sampai di Bir Ali, ya. Kemudian nanti ada dokumentasi mungkin. Kemudian bagi jamaah yang wudunya batal bisa berwudu dulu. Kemudian lanjut. Yang ketiga, sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah ihram. Kemudian berdoa. Kalau memungkinkan waktunya ya bisa sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kok tidak memungkinkan, nanti Bapak Ibu cukup melaksanakan sholat sunnah ihram saja. Pak Ustadz kita itu buru-buru nggak ada waktu untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Tidak apa-apa. Yang namanya sunnah kalau tidak bisa dilaksanakan ya tidak apa-apa. Seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat menuju ke base ya. Nanti bisa biasanya mutoib itu akan membimbing, akan mendampingi untuk berniat. Terkadang di bis, terkadang juga di area Bir Ali. Ya nanti ikuti saja apa yang jadi instruksinya mutawibnya. Saya ulangi, Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk terus mengikuti apa yang menjadi arahan daripada mutawib. Kenapa harus diikuti? Karena ini kita grup ya. Satu aja yang jalan sendiri nanti akan menjadi apa namanya itu bingung grup-grup yang lain, teman-teman yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, ini niat ihram ya, niat ihram bukan ihroh ya. Niat ihram dan bacaan setelah niat. Jadi bacaan niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini lafaz niatnya Bapak Ibu. Tolong diperhatikan. Jadi niat itu wajib di hati. Saya ulangi, yang namanya niat itu adanya di hati. Makanya definisi niat itu kan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Meniatkan sesuatu, mengqasadkan sesuatu, ngerentak hati kita untuk melakukan sesuatu bebarengan dengan kita melakukan hal tersebut, sesuatu tersebut. Itu yang dimaksud dengan niat. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika berniat ihram jangan lupa hatinya juga ikut mengatakan saya niat umroh serta berihram ya. Berihram karena Allah Ta'ala. Nah setelah itu kemudian Bapak Ibu bisa menambahi dengan doa Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku di mana saja engkau menahanku. Ini agar nanti tidak terkena dam ketika mungkin di tengah-tengah ihram itu ada halangan yang kita tidak bisa hindari. Nah seperti itu Bapak Ibu. Baik, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan jamaah sudah kumpul di base dan perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah dilakukan. Nah, di sepanjang jalan tersebut, sejak niat ihram di Bir Ali, ya sudah selesai niat, kemudian Bapak Ibu memperbanyak membaca talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lapas daripada talbiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, talbiyah ini adalah salah satu bentuk sambutan kita, jawaban kita tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal saya sampaikan, saya bacakan sebuah riwayat sebuah ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, ya Ibrahim, wa'adzim fin nasi bil haji. Panggil manusia untuk melaksanakan haji. Loh Pak Ustadz kok bukan umroh? Jadi Bapak Ibu umroh sama haji itu sama. Ya cuman umroh itu disebut dengan istilah haji kecil. Ya, sementara haji yang besar itu ya haji yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah itu.
Sehingga ini juga termasuk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim panggil umat manusia untuk melaksanakan haji. Lalu kata Allah, yaitu karijalan, maka akan datang kepadamu. Yaitu itu fi'il mudhari kalau dalam gramatikal bahasa Arab. Akan datang kepadamu orang-orang dengan rijalan berjalan kaki. Wala kulli dhamir, dan dari lembah-lembah, ya yatina min kulli fajjin amik, akan datang kepada kita, akan datang kepadamu dari berbagai daerah dengan menaiki kendaraan apa segala macam. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil umat manusia saat itu. Jamaah yang saya muliakan, di dalam sebuah tafsir ditafsirkan ayat yang tadi. Jadi tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil kita saat itu masih dalam ruh, ya. Dan kita dikatakan di sana itu menjawab panggilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban kita? Ya ini, labbaik Allahumma Allahumma labbaik. Jadi kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya penuhi panggilanmu, ya Allah. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Sambil bersyukur, berterima kasih karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya, dari sekian banyak orang yang ada di Indonesia, ada jutaan orang, ada banyak sekali orang yang pengen bisa berangkat haji, berangkat umroh. Tapi Bapak Ibulah yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Taib. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan mahalla muhillun wala kabbaru mukabbirun illa busyira. Tidak ada orang yang kemudian melaksanakan membaca talbiyah, berzikir dan sebagainya illa busyira, kecuali kata Rasulullah mereka mendapatkan kabar gembira. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bil jannah, ya Rasulullah, apakah surga? Rasulullah kemudian mengatakan, "Naam, dengan surga." Jadi ini janji daripada Rasulullah SAW bagi Bapak Ibu semua. Ya, yang semua hadir di malam hari ini, semua yang hadir di malam hari ini. Ya, seolah-olah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada balasan bagi orang yang berihram yang senantiasa membaca talbiyah sampai matahari terbenam, kecuali dihapuskan dosa-dosanya dan dia pulang tanpa membawa dosa seperti anak yang berakhir. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain. Jadi Bapak Ibu, selama Bapak Ibu bertalbiyah, itu hewan, bebatuan, tumbuhan segala macam yang ada di sekitar Bapak Ibu ikut beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Ibu semua. Makanya nanti ketika bertalbiyah dihayati maknanya sambil direnungkan, ya Allah, terima kasih telah Kau pilih kami untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, setelah selesai melaksanakan niat ihram, maka nanti statusnya Bapak Ibu sudah menjadi muhrim. Sudah menjadi orang yang dalam kondisi berihram. Bedakan ya antara mahram dengan muhrim. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Tapi kalau muhrim orang yang sedang dalam kondisi berihram. Nah, ini larangannya. Mohon untuk diperhatikan larangan ini, sebab agar jangan sampai nanti Bapak Ibu melanggar larangan ini kemudian terkena dam, ya. Ketika terkena dam, kemudian ada yang mengatakan ke kami, kenapa kami tidak dikasih tahu gitu. Sementara kami sudah mengadakan manasik seperti ini dan sudah kita sampaikan, ini loh larangan bagi laki-laki, ini loh larangan bagi perempuan, ini loh larangan bagi laki-laki dan perempuan. Baik. Larangan bagi laki-laki ini bisa tulis sebab Bapak ya. Yang pertama, Bapak, haram hukumnya memakai pakaian berjahit bagi orang yang sedang dalam kondisi berihram. Yang kedua, memakai sepatu atau sendal yang menutupi mata kaki, itu hukumnya juga haram. Dan yang ketiga adalah menutup kepala dengan apapun, mau dengan topi, dengan songkok, dengan bahkan mungkin dengan kain sorban, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Itu baik, itu bagi laki-laki. Untuk perempuan tidak diperbolehkan menggunakan cadar. Nanti bagi ibu-ibu yang mungkin menggunakan cadar, ya, cadarnya dilepas dulu. Pak Ustadz, saya itu tidak mau kalau melepas cadar. Ya, kalau tidak mau lepas cadar berarti laksanaan ibadah umrohnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Atau ada solusi. Caranya bisa dengan menggunakan masker. Tapi cari masker yang tidak sampai menutupi rata ke mulut semuanya. Jadi nanti kesannya seperti cadar gitu. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya ini larangan bagi laki-laki dan perempuan. Double ini. Ya, bisa berlaku untuk laki-laki, bisa berlaku untuk perempuan. Yang pertama, menggunakan wewangian. Jangan sampai Bapak Ibu setelah selesai dalam kondisi ihram tadi menggunakan minyak wangi, nanti terkena dam, ya. Kemudian mencukur rambut, jangan sampai, ya, memotong kuku, kemudian memotong pohon, berburu, meminang, kemudian menikah atau menikahkan.
Kemudian bercumbu, ini bagi yang mungkin berangkat bersama dengan suami istri nih, jangan bercumbu dalam kondisi berihram, mesra-mesraan di dalam bis sambil bertalbiyah, itu tidak diperbolehkan. Ya, bahkan ulama mengatakan hukumnya haram walaupun suami istri. Saya ulangi, jangan bercumbu, jangan bermesraan walaupun suami istri, sebab dalam kondisi berihram. Kecuali nanti ketika sudah selesai berihram, bebas kalau sudah seperti itu. Baik, kemudian menikah dan menikahkan, ini juga hukumnya tidak diperbolehkan. Ada dua pendapat ulama di sini. Ada ulama yang mengatakan nikahnya sah, ya, dan wajib terkena dam. Ada ulama yang mengatakan nikahnya tidak sah dan dia berdosa dan wajib terkena dam. Itu makanya jangan nikah di waktu berihram. Kok selesai nanti umroh baru nikah, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian larangan berikutnya, jima dilarang keras. Bahkan dalam dam nanti hukuman jima yang paling besar damnya, paling besar hukumannya. Kemudian yang terakhir ya, untuk larangan untuk laki-laki dan perempuan, dilarang bertengkar atau berkata kotor. Ini sering sekali terjadi, ya. Dan mohon kepada jamaah hindari jangan sampai ada di antara jamaah yang mungkin nanti tidak bisa menahan marah, tidak bisa menahan emosi misalnya. Akhirnya kemudian terjadi pertengkaran. Mohon jamaah nanti bersabar, ingat tujuannya jauh-jauh dari Indonesia ke Tanah Suci untuk beribadah. Jangan sampai ibadahnya kemudian cacat, tidak berpahala gara-gara Bapak Ibu melanggar larangan-larangan ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini macam-macam dam ya, hukuman jika melanggar. Ada setidaknya ada 4 di sini. Cuman saya singkat. Nah ini, saya singkat menjadi 2, yaitu dam atau hukuman untuk pelanggaran berat. Nanti dia wajib untuk menyembelih 1 ekor onta. Pelanggaran berat. Kemudian yang kedua pelanggaran sedang atau ringan. Kalau sedang atau ringan ini nanti ada takhir namanya. Jadi dia bisa menyembelih 1 ekor kambing atau memberi makan 6 orang fakir miskin atau puasa 3 hari. Nah, ini pilihan. Yes, intinya jangan melanggar. Kira-kira seperti itu. Baik, itu rukun yang pertama Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah. Nah, ini gambar hotel dan gambar area Ka'bah. Ini sengaja bukan gambar hotel ya, gambar pintu masuk ya, pintu masuk ke dalam masjid. Nah, nanti kan secara teknis ya Bapak Ibu dari Madinah insya Allah biasanya itu akan sampai di Makkah Al-Mukarramah itu malam hari. Saya tidak tahu ini apakah menggunakan menggunakan kereta cepat atau bagaimana. Intinya nanti biasanya sampai pada malam hari. Nah, sampai di hotel, barang-barang dikondisikan segala macam, jamaah makan malam, kemudian setelah makan malam kita bareng-bareng jamaah mutawif dan semuanya menuju ke masjid ya, menuju ke masjid untuk melaksanakan rukun yang kedua tadi yaitu tawaf. Baik. Nah, ini doa masuk masjid dan saat melihat Ka'bah. Jadi ketika masuk masjid Bapak Ibu jangan lupa membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Bapak Ibu mohon maaf ini doanya panjang banget nih ya. Bagi Bapak Ibu, para kiai, para ustazah, para bunyai, ustadz ya. Ini doa saya kira sudah di luar kepala. Terus bagaimana dengan jamaah yang mungkin tidak bisa berdoa Pak Ustadz? Nah Bapak Ibu, jangan khawatir. Jadi doa ini hukumnya tidak wajib. Dan bukan bagian daripada rukun. Sehingga kok Bapak Ibu tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab? Ya sudah nggak usah berdoa pakai bahasa Arab. Bisa berdoa pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah tertentu. Bebas. Karena sekali lagi hukumnya tidak wajib itu. Kemudian doa ketika kita sudah masuk area masjid. Jadi nanti gini, jamaah datang bareng-bareng dengan mutawif, kumpul di halaman masjid tuh. Kemudian diatur barisannya ini kamu di sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Setelah itu selesai, baru kemudian jamaah masuk ke masjid. Jadi doa kalau ingin masuk masjid, doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ini doanya agak panjang.
Lagi-lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya bahwa ini doa sifatnya tidak wajib. Kok bisa dibaca? Alhamdulillah. Kok tidak bisa dibaca juga tidak apa-apa. Insya Allah ibadah umrohnya tetap sah. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita akan sedikit mengenalkan area Ka'bah. Jadi di sini di paling atas sendiri ada rukun Syami namanya. Rukun Syami itu rukun ataupun pojokan yang mengarah ke negeri Syam. Kalau sekarang ada pecahan ya, pecahan dari Palestina, Jordania, kemudian Syria, gitu, Libanon. Itu sekarang. Kalau dulu satu namanya Syam. Kemudian di pojok yang sebelah satunya lagi rukun Yamani. Rukun Yamani pojokan yang mengarah ke arah Yaman. Selanjutnya itu ada garis lagi kain kiswah. Itu kain penutup Ka'bah. Kemudian ada Hajar Aswad. Tuh, yang sejajar dengan hijau-hijau itu, Hajar Aswad. Ya. Kemudian Multazam. Multazam itu area antara batu Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, namanya Multazam. Ini tempat yang sangat mustajabah untuk berdoa. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Multazam, multazam, multazam. Tempat yang paling salah satu ya. Salah satu yang paling mustajabah doanya di situ. Sehingga nanti ketika tawaf, kok melewati area multazam, jangan lupa berdoa. Karena doanya mustajabah. Baik, selanjutnya pintu Ka'bah. Selanjutnya ada namanya Maqam Ibrahim. Ya, selanjutnya ada Hijr Ismail. Selanjutnya ada Rukun Iraqi. Selanjutnya ada Mizabur Rahman atau talang emas. Ya, nih secara langsung ini. Jadi ada Hajar Aswad. Kemudian pintu Ka'bah, Maqam Ibrahim, Multazam. Ada Hijr Ismail, ada Hajar Aswad ini. Ini namanya Mizab Ar-Rahman. Baik, nah ini tawaf. Sekarang kita masuk ke rukun ya. Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Jadi tawaf itu dimulai dari titik yang sejajar dengan Hajar Aswad. Saya ulangi, dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Bagaimana cara nengerinya Pak Ustaz? Nengeri ya bahasa Jawa. Dengan cara melihat kalau ada apa namanya itu pojokan yang model kiswahnya bulat-bulat seperti ini, ya. Kemudian selain bulat-bulat seperti ini, di bawahnya itu ada polisi gelantung biasanya, ya. Polisi gelantung, kemudian ada batu di situ, bulat, itu namanya Hajar Aswad. Nah, di sanalah kemudian posisi Hajar Aswad. Tawaf itu dimulai itu sejak Bapak Ibu sampai di pojokan Hajar Aswad. Sambil mengangkat tangan, nanti mengatakan ataupun mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar sambil berisyarat mengecup tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu. Ada satu hal yang sering sekali menjadi kekeliruan jamaah kita. Dan nanti ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Ketika sampai di Hajar Aswad itu kan sunnahnya mengangkat tangan. Ya, sunnahnya mengangkat tangan. Sehingga kadang-kadang jamaah yang di belakang itu ikut mengangkat tangan padahal dia belum sampai Hajar Aswad. Nah ini yang ingin saya ingatkan. Ya nanti Bapak Ibu pastikan posisinya sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Sudah sejajar dengan Hajar Aswad, baru kemudian mengangkat tangannya. Nah yang di belakang, ibu-ibu yang di belakang, kok belum sampai Hajar Aswad, jangan ngangkat tangan dulu. Saya ulangi, angkat tangan ketika sampai Hajar Aswad. Kok belum sampai Hajar Aswad, jangan ngangkat tangan dulu. Pastikan sudah sampai Hajar Aswad, baru ibu bapak ngangkat tangan, membaca tadi yang kami sampaikan, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar sambil mengucap tangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk putaran tawaf, Bapak Ibu, tadi dimulai dari Hajar Aswad, muter, ya, muter ini berlawanan jarum jam, muter. Nanti ketika berputar, disunahkan bagi bapak untuk membuka bahu sebelah kanan, seperti yang dipoto ini, ya, buka bahu sebelah kanan. Bagi ibu-ibu nggak usah buka apa-apa, tetap tertutup rapat, menutup auratnya. Bahkan hati-hati, mungkin ada ibu-ibu yang rambut-rambutnya keluar, gitu kan? Itu biasanya seperti itu tuh. Nah, nanti rambutnya diperbaiki, jangan sampai ada rambut yang keluar. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi tadi
Mulai dari Hajar Aswad, muter, setek, sampai Hajar Aswad lagi. Nah, nanti di sana eh, ngangkat tangan lagi seperti awal tadi ya, mengucapkan Bismillahi, Allah Akbar, muter lagi terus gitu sampai tujuh kali putaran. Itu tawaf. Baik, ini bacaan ketika tawaf. Ya, jadi ketika sampai di apa namanya itu setiap putaran Bapak Ibu itu tidak ada doa yang kalau orang Jawa bilang kudu 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 gitu. Jadi harus itu doanya nggak ada. Jadi Bapak Ibu bebas mau berdoa apa saja. Cuman ada doa yang dianjurkan. Ada doa yang dianjurkan yang dibaca sejak dari ya dari sampai rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad berdoa. Doanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu Bapak Ibu. Nah ini setelah selesai putaran tawaf, nanti di putaran ke-6 atau ke-7 biasanya, itu mutawif nanti akan mengajak Bapak Ibu untuk menepi. Ya, setelah menepi, cari tempat yang enak buat sholat. Ya, sunnahnya di belakang makam Ibrahim. Tapi kok tidak bisa di belakang makam Ibrahim? Bebas, wes. Yang penting sholat sunnah. Baik, ya nanti jamaah cari tempat, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf, kemudian berdoa. Setelah selesai berdoa, nanti jamaah meminum hajar aswad. Nanti jamaah kemudian minum air zam-zam, ya, minum air zam-zam sambil berdoa. Nanti doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nanti ada di buku doa. Kalau tidak bisa, nanti bisa mengikuti mutawifnya. Kok tidak bisa lagi? Ya sudah, nggak harus berdoa. Cukup baca Bismillah sebelum berdoa. Alhamdulillah setelah berdoa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga jelas. Baik. Selanjutnya rukun umroh yang ketiga. Rukun umroh ketiga yaitu sa'i Bapak Ibu ya. Sa'i. Sa'i itu ya antara Safa dan Marwah. Jadi tadi ketika selesai melaksanakan melaksanakan tawaf, nanti Bapak Ibu kemudian akan diarahkan oleh mutawifnya. Ingat selalu nyantel, selalu berpegangan dengan mutawifnya, dengan pembimbingnya. Pembimbingnya bilang apa, pokoknya ikut saja. Oke, baik. Setelah selesai meminum air zam-zam, kemudian nanti Bapak Ibu akan lanjutkan perjalanan menuju ke area sa'i. Jalan, kemudian menaiki Bukit Sofa. Nanti ketika akan menaiki Bukit Sofa, jangan lupa berdoa lagi. Doanya, abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulih. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi i'tamara. Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan. Fa inna Allah syakirun alim. Itu doanya kalau misalnya bisa, Bapak Ibu. Kok tidak bisa, Rodi? Kok tidak bisa? Ya mengikuti mutawifnya. Ya, kalau tidak bisa mengikuti mutawif, cukup mengaminkan saja. Cukup mengaminkan doa daripada mutawifnya. Nah, itu sudah cukup. Nah, kemudian setelah itu dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Jadi sa'i kan antara Sofa, Marwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat hitungannya. Rodi, kecilkan suaranya, Nak. Tapi lagi si manasik. Saya ulangi jamaah ya. Mohon maaf. Jadi sa'i itu ya dari Sofa menuju ke Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Jadi nanti berakhir di Bukit Marwah. Jangan sampai keliru Bapak Ibu ya. Nggak punten, mohon maaf karena pernah kejadian soalnya. Jamaah saya waktu itu ada yang diajak sama temennya. Itu saya sampai 14 putaran. Kasihan saya. Ya, kebetulan temannya itu katanya pernah haji gitu. Dia cerita ke saya, Ustaz, itu sa'i itu sebetulnya berapa kali putaran toh? Saya bilang 7. Loh tadi kok saya putar sampai 14 kali katanya. Loh ibu kok sampai segitunya? Saya gitu kan. Dia bilang katanya diajak sama temannya yang pernah haji gitu. Jadi ya biasa jamaah kadang-kadang kan sudah kita atur sedemikian rupa, tapi ada saja yang mereka mengikut katut sama temannya, apalagi kalau temannya dari Indonesia itu sudah pernah haji misalnya.
Malah kadang-kadang mereka lebih sering berbarengan dengan temannya tadi daripada dengan mutawibnya. Padahal waktu kita melaksanakan ibadah haji atau umroh itu sebaiknya selalu mengikuti apa yang menjadi instruksi mutawibnya. Toh ya Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu sunnah yang nanti harus Bapak Ibu lakukan, ya bukan harus ya, sebaiknya dilakukan, yaitu ketika sampai di lampu hijau antara Bukit Sofa dan Marwah. Ini gambarnya di tengah-tengahnya saya cantumkan di sini. Ketika sampai di permulaan lampu hijau, ya memasuki lampu hijau, nanti ada doanya. Doanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Ini doa dibaca bolak-balik dari awal lampu hijau sampai dengan berakhirnya lampu hijau. Setiap lewat lampu hijau, nanti Bapak Ibu membaca doa yang tadi. Lagi-lagi saya sampaikan, kalau bisa, kalau tidak bisa mengikuti mutawib. Kok tidak bisa mengikuti mutawib, ya sudah tidak apa-apa, nggak usah dibaca. Kenapa? Karena doa tadi itu hukumnya hanya sunnah saja, tapi tidak wajib, ya, tidak wajib dan bukan bagian daripada rukun. Nah, ini pentingnya kita pahami. Baik, kita masuk ke rukun umroh yang terakhir, yaitu tahallul. Tahallul ya, nanti dilakukan di Bukit Marwah. Nah, ini foto tahallul atau mencukur rambut. Jadi memotong rambut sebagian atau lebih utama dicukur gundul. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ghafir lil muhallikin, katanya gitu. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka yang gundul, kata Rasulullah. Sampai 3 kali. Ampuni mereka-mereka yang gundul. Ampuni jamaah haji, jamaah umrah yang kemudian gundul. Yang terakhir kemudian mengatakan Allahumma ghafir lil muqassirin. Ya Allah, ampuni orang yang memendekkan rambutnya. Jadi lebih afdal gundul bagi laki-laki, bagi perempuan jangan ikut-ikutan gundul. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, satu poin lagi yang paling penting menurut kami untuk kami sampaikan. Ketika tahallul, Bapak Ibu, kalau ada yang bersuami istri gitu ya, tolong suami jangan ditahalluli oleh istrinya, atau istri jangan ditahalluli oleh suaminya. Ya, kalau mau nanti ditahalluli sama yang lain saja. Ibu-ibu nanti bisa sesama ibu yang bapak sesama bapak-bapak. Kira-kira seperti itu. Baik, selesai. Nah, ini pesan kami sebelum saya tutup, Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya untuk diperhatikan. Jadi kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah yang satu dengan umrah yang lain itu sebagai kafarah, sebagai penebus, sebagai alat, sebagai bahan, sebagai alasan, sebagai wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka dijagalah ibadah umrohnya. Bersabar, maksimalkan ibadah dan maksimalkan ilmu. Yang kedua, jangan biarkan pahala besar tadi lewat begitu saja tidak didapatkan, ya, gara-gara melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika beribadah. Ya, makanya ada 3 pelanggaran Bapak Ibu, ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini yang menyampaikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal, ada 3 pelanggaran yang sangat berbahaya dan rawan sekali untuk dilakukan oleh jamaah haji atau umroh. Yang pertama itu namanya rapes. Jadi kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Jangan sampai ketika orang berihram melaksanakan haji umroh itu melakukan rapes. Rapes itu Bapak Ibu omongan-omongan jelek, omongan-omongan jorok, omongan-omongan yang sifatnya mengarah kepada syahwat, itu namanya rapes. Kemudian wala fusuqa, fusuk itu fasik. Fasik itu kelakuan yang tidak pantas dalam seorang diri orang Islam. Misalnya ketika tawaf sambil nyenggol-nyenggol wanita-wanita cantik dari Uzbekistan, dari mana-mana dan sebagainya. Itu namanya fusuk, ya, atau mungkin pokoknya hal-hal yang tidak pantas itu namanya fusuk. Dan yang ketiga jidal, hindari berdebat, ya. Berdebat, kadang-kadang ada jamaah yang berdebat sama mutawibnya gitu. Kadang-kadang hanya di permasalahan furu'iyah gitu. Nah, jadi itulah pentingnya kita belajar, pentingnya ngaji, ya. Ingat-ingat Bapak Ibu, tolong jaga yang 3. Jangan rapat, jangan pusuk, jangan jidal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan selanjutnya saya coba akan ini untuk menjawab pertanyaan dulu.
Sebentar. Bismillah. Mana ini pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini teknis ya. Oh, ini tadi sudah semua. Ini sudah semua. Oke. Pertanyaan yang pertama, kalau tahalul pertama itu bisa dilakukan oleh yang belum berhaji. Oh, ini. Jadi gini Bapak Ibu, terkait tahalul ya. Terkait tahalul, tahalul itu ada dua pendapat ulama. Ya, ada yang mengatakan tahalul itu tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh ditahaluli oleh orang yang belum tahalul. Gitu. Ada pendapat yang mengatakan boleh, walaupun orangnya belum tahalul. Karena kalau kita telusuri nanti tidak ada orang yang sudah tahalul yang mentahaluli kita. Misalnya si A ditahaluli sama si B. Katanya si B sudah ditahaluli. Tadi pertanyaannya selanjutnya, tadi yang nahalul si B siapa? Apakah orangnya sudah tahalul? Dan terus itu tidak ada ujungnya nanti gitu. Makanya kemudian ulama berijtihad bahwa tahalul ditahaluli orang yang belum tahalul pun tidak masalah. Tapi sebaiknya ditahaluli orang yang sudah tahalul. Sehingga ulama lagi memberikan pendapat bahwa boleh mentahaluli diri sendiri. Jadi rambutnya itu dipotong sendiri, nanti kemudian mentahaluli teman-teman yang lain. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Program umroh dari pihak Lebaika direncanakan berapa kali? Biasanya untuk jatah umrohnya itu 3 kali, Bapak Ibu. Ya. Faika Rizkian. Ya, Faika ini ibu-ibu mbak-mbak apa ini. Ya, pokoknya begitu ya. Jadi umroh itu jatahnya 3 kali. Yang pertama tadi dari Madinah, ya dari Madinah ke Mekah tadi umroh pertama. Kemudian besoknya istirahat sehari. Setelah istirahat, lusa itu umroh. Kemudian hari berikutnya umroh lagi 3 kali. Dah setelah 3 kali nanti persiapan untuk kepulangan. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ini kami sedikit ngasih tips di Turki Bapak Ibu ya. Nanti di Turki eh, selalu berhati-hati. Terutama di daerah-daerah keramaian. Sebab di Turki itu, maaf ini bukan kita menjelekkan ya. Di Turki itu rawan pencopet. Copet. Dulu kami pernah punya jamaah ketika kita di Hagia Sophia malam hari waktu itu bulan Ramadan. Jamaah saya itu duduk, istirahatkan teman-teman yang lain ada yang duduk dan sebagainya. Beliau duduk, kemudian didekati oleh dua orang Turki. Turki itu kan kita tahu ya, gabungan antara Asia dengan Eropa. Bahkan di sana itu sangat bebas gitu. Cara berpakaian juga bebas sekali, seperti orang-orang Eropa. Yang satunya itu ngajak dia ngobrol, yang satunya itu ngambil tasnya. Dan tasnya itu ada paspornya di situ. Sehingga sudah hilang, akhirnya beliau tidak bisa melaksanakan umroh. Kami urusi, bisa mengeluarkan paspor sementara, yang kemudian beliau harus pulang dari Turki ke Indonesia. Seperti itu. Dan kita nggak mau hal itu terjadi, sehingga kami sarankan kepada para jamaah, hati-hati dengan barang-barangnya. Ya, terutama di daerah-daerah keramaian. Soalnya di sana banyak pencuri, seperti itu. Dan tips yang mungkin bolak-balik disampaikan, selalu jaga kesehatan ya. Selalu jaga kesehatan, karena nanti inti daripada ibadahnya para jamaah itu kan waktu umroh. Sehingga di Turki itu ya diirit-irit lah tenaganya ya. Diirit tenaganya, kemudian jangan sampai tidak makan. Ya, jangan sampai tidak makan. Walaupun makanannya mungkin makanan-makanan ala Eropa gitu. Roti dan sebagainya. Bismillah. Insya Allah tapi beberapa kali nanti ada kok makan nasi ada. Cuman tidak 3 waktu. Tidak pagi, siang, sore seperti di Indonesia. Gitu. Setiap hari insya Allah ada makan nasinya. Gitu. Di jamaah ya. Saya ada pertanyaan ini sebentar saya lihat dulu. Maaf Ustaz. Apa bisa umrohin ortu yang sudah meninggal? Sangat bisa. Ya, namanya badal.
umroh badal. Jadi orang yang bisa dibadali itu ada tiga. Ada tiga jenis orang. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia. Ini sepakat ulama tentang kebolehannya untuk dibadali. Yang kedua adalah orang yang sakit parah, yang tidak ada harapan sembuh. Ya, maka ini boleh juga untuk dibadali. Dan yang ketiga, orang yang sudah sangat-sangat tua renta, ya, yang pokoknya tidak ada harapan untuk bisa melaksanakan umroh karena kesehatannya sudah sangat-sangat memprihatinkan misalnya. Nah, ini boleh untuk dibadalkan. Biasanya umroh badal itu dilaksanakan di umroh kedua atau ketiga. Jangan khawatir, Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh mutawif untuk niat membadali keluarganya atau siapa saja temannya yang mungkin pingin dibadali. Seperti itu. Ya, jadi boleh hukumnya mengumrohkan orang yang sudah meninggal. Sopiah, ya, Mbak Sopiah. Kemudian untuk gunting ketika talul bawa sendiri atau sudah disediakan. Biasanya bawa sendiri Bapak Ibu. Ya ada jamaah 1-2 orang yang mungkin yang bawa gunting, nanti bisa bergantian caranya gitu. Tapi kalau bisa nanti beli guntingnya di sana kalau bisa ya. Kalaupun dari Indonesia ya taruh di tempat yang aman. Biasa kalau bisa taruh di koper bagasi untuk gunting. Tapi untuk barang elektronik jangan sampai masuk ke bagasi. Saya ulangi, jangan sampai jamaah ada yang naruh power bank, ada yang naruh barang-barang elektronik di koper bagasi. Sebaiknya ditaruh di kabin. Oke, Ustadz, bagaimana kalau ketika tawaf atau sa'i kita batal? Kalau batal ketika tawaf, ada dua ini, ada beda ini ya. Kalau tawaf itu hukumnya wajib dalam kondisi berwudu. Saya ulangi, ketika tawaf wajib dalam kondisi berwudu. Tapi kalau sa'i tidak. Maka kalau dalam kondisi tawaf batal wudunya wajib berwudu. Bagaimana caranya? Ya keluar dari area tawaf, ya bisa wudu dengan menggunakan air zam-zam atau wudu di tempat wudu. Ada tempat wudunya bagi laki-laki dan bagi perempuan di sekitaran Ka'bah. Untuk laki-laki yang saya lihat kemarin waktu kami haji itu letaknya di area yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ya lurus saja di situ jalan, nanti ada tempat wudunya laki-laki di situ. Untuk perempuan ini yang saya belum lihat secara langsung, tapi ada di area sekitar situ. Gitu. Jadi sekali lagi kalau wudunya batal ya wudu. Kalau pingin gampang ya wudu pakai spray itu yang disemprot-semprot itu. Nanti setelah ini ya saya tunjukkan bagaimana caranya. Atau sekarang aja lah. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Cara wudu menggunakan spray atau semprotan. Jadi maaf. Misalnya ini semprotan. Ini semprotan ya. Semprotkan di wajah ya. Kemudian tangannya jalankan terus. Jangan sampai tangannya lepas karena nanti akan mustamal airnya. Ya, semprot di wajah merata kemudian jalankan. Sambil niat dalam hati nawaitul wudu li rabbil hadatsil asghari. Kalau Indonesianya saya niat wudu menghilangkan hadas kecil ya. Sorry. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi semprot merata kemudian ratakan. Ratakan sampai benar-benar merata. Semprot lagi sampai 3 kali. Dah. Tangan juga begitu, semprot. Tangan ini nempel, jangan sampai lepas. Nempel terus. Sampai siku sini. Ya, terus gitu. Sampai merata. Lakukan yang sama seperti ini. Jadi tangan, wajah, tangan. Kemudian kepala. Setelah kepala baru kaki. Telinga hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib. Bagaimana kalau saya membasuh telinga Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, tapi hukumnya sunnah. Nah, tatkala wudhu pada saat itu memang kalau bisa seirit mungkin gitu. Jadi ambil yang wajib saja. Jadi yang wajib apa? Wajah, tentunya niat ya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Bisa diikuti ya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, niat dulu tapi ingat-ingat niat. Niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, diingat-ingat seperti itu. Ini mungkin biasanya bagi anak-anak kecil senang diginikan ya. Guru-guru TK bisa diajarkan ke anak-anak kecilnya itu. Baik, itu caranya ketika batal wudhu. Nah, untuk perempuan sebaiknya berwudhu di tempat yang agak tertutup atau bisa ditutupi oleh temannya. Oke. Mana tadi pertanyaan selanjutnya? Kita jawab pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak kalau kita umroh di luar jalur program pihak Labbaika? Boleh, silahkan. Boleh di luar program kami boleh. Misalnya mau umroh
sehari 3 kali misalnya, silahkan. Kalau kuat silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Berarti kalau dari rombongan gimana itu Ustadz? Maksudnya berarti keluar dari rombongan. Oh ya, keluar dari rombongan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah melaksanakan haji atau umroh di sini, ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh sendiri, tawaf sa'i sendiri, nggak apa-apa. Tapi tolong koordinasi dengan mutawifnya. Karena biasanya nanti kasihan mutawifnya nyari gitu loh. Sehingga grup tahu, oh ini Bapak Ibu ini tidak ikut hadir dengan kita karena pingin umroh mandiri, umroh sendiri dengan keluarganya misalnya. Nggak apa-apa. Boleh, ya nanti bisa koordinasi dengan mutawifnya. Itu Bapak Ibu. Oke ya, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Tapi diketik. Bentar, bukan begitu maksudnya. Sebentar saya baca nih. Bukan begitu maksudnya. Tadi kan batal kita wudhu keluar rombongan. Oh iya ini terkait wudhu ya tadi. Iya nanti keluar rombongan. Jadi yang batal wudhu tadi kan keluar rombongan, tapi jangan sendiri. Ajak temennya. Ya nanti ada jamaah yang kemudian menemani. Ya, nanti ini teknis ya. Pokoknya jamaah kemana saja jangan pernah pergi sendiri. Satu. Yang kedua jangan pernah tidak menggunakan ID card. ID card. Sebab kalau ada jamaah yang tidak tahu jalan, nanti ID card bisa ditunjukkan ke orang-orang yang ada di situ. Nanti mereka yang kemudian menghubungi motoibnya, menghubungi tim kami untuk menyampaikan ini ada jamaah antum yang misalnya tertinggal di pintu sekian, misalnya nanti kami jemput seperti itu. Nah kembali ke yang tadi, kalau wudhunya batal, wudhu dulu ya bersama dengan satu orang misalnya berdua. Nah, nanti sampaikan ke motoibnya sehingga motoibnya nanti akan menunggu. Ketika sudah selesai mutar tawaf, kita akan tunggu di area yang agak sedikit longgar. Kita tunggu di situ sampai bapak atau ibu yang batal wudhunya tadi. Jadi tawafnya tinggal dilanjutkan. Misalnya begini, batal wudhunya di putaran ketiga, ya di putaran ketiga. Maka nanti wudhu dulu, kemudian melanjutkan putarannya. Selesaikan dulu putaran ketiga sempurna, lanjut 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tidak harus ulang dari putaran pertama. Jadi tinggal melanjutkan putarannya. Nah, caranya seperti itu. Baik. Tawaf sunnah bisakah apa harus pakai ihram? Bisakah mendekati Ka'bah atau Hajar Aswad? Baik, Bapak Ibu. Yang pertama terkait tawaf sunnah ya. Tawaf sunnah itu maknanya apa? Artinya dia di luar umroh. Jadi setelah tahallul kemudian masuk ke area masjid, kemudian melaksanakan tawaf sunnah. Boleh enggak? Boleh, tidak ada larangan. Terus, apakah harus berpakaian ihram ke area Ka'bah? Aturannya kalau sekarang iya. Bagi laki-laki tapi kalau bagi perempuan bebas, merdeka. Bisa masuk kapan saja dan dengan pakaian apa saja. Selama pakaian tersebut layak adalah pantas gitu. Nah, yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu, ketika melaksanakan tawaf, jangan sampai ada di antara Bapak Ibu yang menyentuh Ka'bah. Ya, dan jangan sampai ada yang mencium Hajar Aswad. Kapan? Ketika dalam kondisi berihram, dalam kondisi umroh. Jangan, karena kelambu Ka'bah, Hajar Aswad itu ada minyak wanginya. Khawatir nanti terkena minyak wangi, Bapak Ibu terkena dam. Pak Ustadz, saya kan pengen banget nih, udah bayar mahal-mahal, jauh-jauh datang dari Indonesia. Saya pengen memegang Ka'bah, saya pengen mencium Hajar Aswad. Masa gitu aja nggak boleh? Boleh. Tapi jangan waktu melaksanakan umroh. Nanti saja setelah selesai tahallul, masuk ke area sana lagi, kemudian silahkan. Mau meluk Ka'bah sampai puas silahkan. Mau nyium Hajar Aswad sampai puas silahkan. Selama itu memungkinkan. Itu ya. Jadi jangan mencium Hajar Aswad, memeluk Ka'bah dalam kondisi berihram. Hakada. Semoga penjelasan saya ini sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan bisa diketik. Silakan Bapak Ibu.
Pak Ustadz, penginapannya jauh tidak ya? Oke. Untuk hotel, hotel di Madinah itu namanya Jaharat Rasyid. Jaharah Ar-Rasyid. Jaharah Ar-Rasyid itu letaknya di belakangnya Masjid Gumamah, ya. Nanti Bapak Ibu akan ziarah ke sana tuh, Masjid Gumamah, Masjid Awan itu. Jadi nanti ada Masjid Gumamah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid apa namanya itu Ali. Nah, itu sekitar situ tuh. Nah, hotelnya dekat situ. Kemarin saya pernah iseng-iseng Bapak Ibu. Saya coba keluar dari hotel, melangkah menuju ke arah masjid. Itu sekitar 12 langkah dari hotel. Kurang lebih ya. Kita 12 langkah itu masjid sudah depan kita. Masjid Nabawi yang Mekah. Yang Madinah, Mekah. Masjid Nabawi di Madinah. Itu udah kelihatan. Jadi sangat dekat sekali. Ya, sangat dekat di Madinahnya. Terus yang di Mekah itu letaknya di kalau enggak Zuhar Al-Bait biasanya di Pajar Badi atau di Grand Al-Masa. Itu di area terminal. Jadi nanti gimana ya kalau yang sudah umroh, sudah haji mesti tahu ini. Antara WC 3 dan WC 21 itu kan WC 3 sebelah sini. WC 1 2 sebelah kiri sini. Itu jalan aja lurus, ya ada jembatan, ada terminal. Sekitar situ ada tanjakan. Hotelnya di situ tuh. Dekat juga, tapi kerasa jauh karena nanjak gitu. Ya, itu saja. Insyaallah semuanya dekat, hotelnya semuanya dekat. Baik, ketika umroh bawa tas isi makanan boleh nggak Ustadz? Selama makanannya itu tidak berlebihan, ya. Ya mungkin bawa roti misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau bawa nasi, bawa sayur, bawa bawa minum, bawa segala macam di situ, bawa karpet, terus macam-macam misalnya. Biasanya kalau tas yang terlalu besar, terlalu mencolok itu nanti ditahan. Ketika kita masuk masjid, kok tasnya Bapak Ibu ransel besar aja nggak boleh. Ransel besar. Biasanya nanti ditahan sama petugas. Udah ditahan, nah udah bingung tuh, udah sudah seperti itu. Diperiksa isinya, kadang-kadang juga tidak boleh dibawa masuk. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bawa tas, ya bawa tas kecil-kecilan saja. Yang sekiranya sejadah masuk, sandal mungkin masuk. Seperti itu insya Allah aman. Ya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih. Hotelnya dekat Tower Zamzam apa jauh, Ustaz? Melewati hotel Grand Zamzam. Lewat ya. Tapi dekat lah hotel Zamzam kan udah besarnya luar biasa gitu. Mungkin beberapa langkah dari hotel Grand Zamzam, Grand Zamzam itu sudah sampai hotel kita. Gitu. Kalau bawa sandal supaya aman, teknisnya gimana? Sandalnya jangan ditinggal di luar ya. Kalau masuk masjid, nanti sandalnya masukkan ke kresek. Jadi bawa tas, bawa kresek. Bentar, saya contohkan sebentar. Saya ambilkan kresek. Bawa kresek. Nah nih, tuh masukkan sini. Tasnya masuk, apa sandalnya masuk. Nanti ini masukkan ke tas. Tas ransel ke atas lempang gitu ya. Udah bawa masuk ke masjid aman. Tapi kalau ditinggal di depan pintu, kalau di Mekah itu insya Allah hilang. Di Mekah. Kalau di Madinah, kalau di Madinah ada tempat naruhnya. Ya ada tempat naruhnya. Ya bisa hilang, bisa enggak. Tapi kalau di Mekah, udah selamat tinggal udah kalau di Mekah. Tapi kalau di Madinah masih ada yang masih aman. Apalagi kalau kita ngambil posisi yang dekat dengan tempat naruh sendal gitu. Itu aman. Kalau saya secara pribadi, saya biasanya saya masukkan ke tas. Kebetulan tas saya tas selempang yang agak bisa masuk sendal di situ. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ini ya, gampang lah ya, gampang. Ada lagi nih, Insya Allah. Kalau bawa sendal, oh yang tadi. Oke? Silakan ada lagi. Biar plong. Ada yang mau ditanyakan? Kalau terkait pelaksanaan ibadahnya,
monggo bisa ditanyakan di saya. Bisa diskusi dengan saya. Tapi kalau terkait teknis, misalnya seperti apa pesawat ABCD ya macam-macam lah terkait teknis nanti bisa ditanyakan sama Pak Mas Randy langsung gitu. Bawa ke ihram sebaiknya berapa helai? Oke. Bagi perempuan kan kain ihramnya bebas ya. Sebentar. Saya ulangi Bapak Ibu, kain ihram bagi perempuan kan bebas. Sehingga ya sudah monggo silahkan mau bawa berapa helai pun bebas. Bagi laki-laki, kalau saya biasanya itu bawa 2 helai saja. 2 helai. Jadi apa ya? Ya satu paket berarti kan bawah sama atas. Itu saja. Karena kita akan menggunakannya hanya 3 kali. Itu. Misalnya nanti di umroh pertama kok kotor bisa dicuci. Nanti bisa dijemur di situ di hotel. Kamar mandi biasanya kering. Kalau misalnya khawatir ya bisa di laundry gitu. Kenapa tidak usah bawa banyak-banyak? Kan nanti ngebeki koper. Menuhi koper gitu. Kalau kami alhamdulillah hanya 2 helai itu sudah cukup, Pak. Gitu ya. Oke. Udah ini, udah saya jawab. Monggo. Ada pertanyaan apa lagi? Kalau monggo Pak Zakir Hussein, ada yang mau didiskusikan? Bapak Muhammad Toha, Ibu Fatmah, Langkau, Insya Allah. Itu udah saya chat, Pak. Oh ya, saya lihat dulu Pak. Warna gamis untuk perempuan apakah boleh warna lain selain putih atau hitam di Madinah? Oke, wah ini banyak nih pertanyaannya. Sebentar, saya tanya jawab yang atas dulu. Jadi gamis ya, sebetulnya kan bebas. Tapi saran kami bawa yang warnanya polos. Jangan yang warna-warni. Apalagi yang bertulis-tulis itu macam-macam tulisannya di belakang. Mungkin hadiah dulu waktu nyoblos apa dan sebagainya itu. Jangan. Sebaiknya polos. Bisa warna putih, bisa warna hitam. Dan warna yang lain. Asalkan polos dan tidak ngepres body. Ya. Untuk gamisnya. Gitu. Oke. Kemudian untuk masuk raudhah. Untuk masuk raudhah, nanti aturannya sekarang menggunakan tasreh namanya. Tasreh itu semacam surat izin masuk raudhah. Ditentukan jam berapa ya dan berapa orang. Biasanya begitu tuh. Sehingga nanti ibu bapak ketika di Madinah itu ikuti informasi di grup, kan nanti di grup akan di-share. Bapak Ibu, hari ini agenda ke raudhah untuk ibu-ibu kumpul jam sekian-sekian. Mohon kepada jamaah untuk kerjasamanya lah ya, kerjasamanya untuk hadir tepat waktu. Karena telat saja di raudhah itu telat masuk itu nanti hangus. Gitu. Atau misalnya grupnya yang sebagian tepat waktu, mereka berhasil masuk, ibu kok telat datang, itu tidak boleh masuk. Karena sudah lewat waktunya, gitu loh. Pokoknya ikuti saja apa yang menjadi arahan mutawibnya. Mutawib bilang kumpul misalnya jam 3 pagi misalnya, maka kumpul jam segitu. Ya. Kalau enggak nanti nggak bisa masuk raudhah. Karena sekarang aturannya begitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Vaksin. Untuk saat ini informasi vaksin nanti bisa biar dijawab sama Mas Randy aja ya. Untuk informasi vaksinnya. Saya jawab pertanyaan yang terakhir tadi itu. Kumpulnya di Mekah, Madinah dan sebagainya. Untuk kumpul dan sebagainya, nanti semuanya akan diinformasikan di grup. Intinya Bapak Ibu, saran dari kami,
selalu melihat grup. Semua kegiatan akan diinformasikan di grup. Ziarah, city tour, ABC, semuanya akan diinformasikan di grup. Jadi sering-sering melihat di grup. Itu ya. Nah, terkait vaksin silakan mungkin bisa dijawab Mas Randy. Kalau untuk vaksin meningitis sekarang nggak jadi wajib. Kemarin sempat beredar diwajibkan, terus dari pihak Indonesia kemarin bikin pernyataan lagi masih belum gitu. Tapi kalau yang sudah terlanjur suntik ya nggak apa-apa. Kalau pengen tetap suntik ya nggak apa-apa karena itu kan untuk menjaga kesehatan dan masa berlakunya biasanya 2 tahun. Gitu ya, Ibu. Tadi yang nanya. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Apa saja persyaratan yang harus kita bawa pas berangkat dari Indonesia? Di antaranya paspor, buku vaksin, KTP. Apakah ada lagi? Monggo, Sama. Mas Randy. Sudah tidak ada, Bu. Yang lainnya uang saku. Perbanyak uang saku, Bapak Ibu, untuk Nanti belanja-belanja. paspor harus dicek dan jangan salah bawa. Pernah kejadian jamaah yang dibawa yang sudah expired, jadi paspornya yang lama, paspornya yang baru malah ketinggalan. Jadi benar Ya, cek, Bapak Ibu kalau nggak ada paspor nggak bisa terbang. Gitu. Oke. Vaksin flu, Mas. Ini pertanyaannya nih. Vaksin flu nggak Vaksin wajib, tidak nggak wajib. Tapi disarankan. hanya disarankan saja. Tiket apakah sudah bantu dicetak oleh travel? Untuk Nanti tiket kita apa? yang siapin. Jadi jemaah cukup bawa paspor, nanti tiket visa kita yang isi semua. Jadi Ya, tinggal kita bagi di bandara nanti. ya. Info dari admin katanya wajib wajib vaksin meningitis sama flu dari Ya, admin katanya. itu Sempurnakan infonya. ya itu info yang sebelumnya. Karena sebelumnya ada info seperti itu, jadi kita infokan. Terus sekarang ada info baru lagi, udah kita broadcast juga di grup ini, grup broadcast gitu. Baik. Ya seperti itu. Aturan Saudi itu berubah-ubah, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi nih dua nih. Oh yang tadi kayaknya nih. Hmm, sudah sudah terjawab semua Bapak Ibu. Silakan. Kalau udah nggak ada, udah selesai. Baik. Yakin. Lalu kalau sudah tidak ada, nah ini ada nih. Apakah kita pada pulang boleh bawa air zam-zam dan maksimal berapa? Zam-zam. Jam-jam udah ada jatahnya masing-masing orang 1 galon. Kalau bawa sendiri galon di dalam bagasi secara aturan tuh nggak boleh. Tapi biasanya jamaah ya ada yang nyelip-nyelipin botol-botol kecil itu biasanya aman. Tapi kalau nyelipinnya kebanyakan atau nyelipinnya besar-besar itu bisa kena bongkar dan diambil jam-jamnya. Jadi koper kita dibuka tanpa tanpa mereka ngasih tahu kita. Pokoknya nyampe Jakarta udah nggak ada gitu aja jam-jamnya. Itu terkait zam-zam. Jadi nanti ada jatah 1 galon itu isinya 5 liter. Kalau misalnya jamaah ingin bawa sendiri, ya nanti pakai botol-botol kecil gitu. Terus kepalanya itu jangan lupa dilakbani, ya biar airnya tidak bocor-bocor. Gitu. Terus ya jangan banyak-banyak bawanya gitu. Itu ya jamaah ya. Sepertinya sudah. Kalau sudah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Inyatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اجعل عمرة مبرورة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, malam hari ini ya Allah kami bertemu di majelis ini ya Rabb untuk belajar ilmu umrah, untuk bersilaturahim ya Allah bersama dengan calon-calon tamumu ya Allah. Ya Allah karuniakan kepada seluruh jamaah yang akan berangkat pada bulan Juli ya Allah kelancaran dalam ibadahnya ya Allah. Lancar segala urusannya ya Allah. Mudah segala urusannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kesehatan ya Allah, berikan kesehatan di dalam menjalankan ibadah umrahnya ya Allah. Dan izinkan mereka pulang membawa umrah yang mabrur birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah jadikan umrah mereka ini bukan umrah yang terakhir ya Rabb. Tapi izinkan mereka bisa kembali lagi bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, suaminya, bersama dengan anak cucunya ya Allah ya Rabbal Alamin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kami ada yang kurang puas, kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sebelum kita tutup, saya tutup dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan monggo kita tutup semuanya dengan doa kepada Allah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Keren. Oke, Ibu. Jaga kesehatannya Bapak Ibu. Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Ya, pagi-pagi olahraga nanti biar fit ketika berangkat. Oke, insyaallah. Oke. Yang Izin penting nih bahagia, Ustaz. bahagia terus. Oke. Amin. Amin, 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 amin. Ya, izin live Ustaz. Iya Pak Ustadz, izin live Pak Enggak, Ustadz. silakan, silakan. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, saya juga izin pamit.